guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo teman-teman Perseners, kembali lagi bersama 1% Podcast bersama aku Dimas yang akan nemenin teman-teman dalam berkegiatan kali ini sambil dengerin podcast di sesi kali ini. Nah, sekarang kan dirasa-rasa udah ada di penghujung semester nih teman-teman Perseners, dan mungkin ada juga yang udah lulus ataupun udah ada yang naik ke jenjang selanjutnya, semester selanjutnya. Dan biasanya nih kalau ada di penghujung semester atau di penghujung pendidikan tuh selalu ngerasa atau questioning gitu ke diri sendiri. Aku tuh mau jadi apa ya? Apa aku harus kayak ngejar passion kah? Apa aku harus ngejar hobi aku yang aku jadiin pekerjaan? Atau kayak realistis aja gitu buat ngejar prospek kerja yang bagus? Nah, hari ini kita akan ngebahas topik terkait hal tersebut, yaitu passion versus prospek. Dan tentu aja aku nggak akan bermonolog, aku nggak akan ngomong sendiri karena capek juga teman-teman buat ngomong sendiri. Jadi aku udah ngundang salah satu guest, salah satu mentor dari 1%, yaitu Kak Mila. Halo Kak Mila. Halo Dimas. Halo Perseners. Halo. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Dimas gimana? Alhamdulillah baik juga. Ya agak mendung nih kayaknya. Takut hujan gimana ya? Semoga enggak deh ya. Semoga nggak hujan di mata aja sih, Dimas. Aduh ya benar juga. Kegiatan lagi sibuk apa aja nih Kak? Sibuk mentoring sama ada jadi asisten riset gitu di GM. Semoga lancar lah semua kegiatannya Kak. Amin. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, aku bakal ngebahas tentang passion dan prospek. Tapi mungkin kita harus samain frame dulu kali ya. Okay. Tentang pengertian passion dan prospek itu apa sih Kak? Oke. Jadi kalau passion itu sebenarnya menurutku, ya bukan menurutku deh, ini ini banget ya, pinter banget menurutku. Menurut yang pernah aku baca gitu, passion itu sebenarnya kan emosi gitu ya Dimas gitu. Kalau prospek nih mungkin kesempatannya nih gitu, opportunities-nya ada apa aja gitu yang mungkin lebih praktikal gitu ya. Tapi kalau passion nih yang bisa ngerasain ya diri kita sendiri gitu, emosi. Itu sih Dimas secara singkatnya. Oke sih, berarti kalau misalnya emosi itu lebih ke emosi. Kalau misalnya passion itu lebih ke diri kitanya, kalau prospeknya itu lebih ke eksternalnya gitu ya, kayak source-nya bagus atau enggak. Iya. Tapi yang aku kayak pernah berpikir gini sih, kalau misalnya passion tuh hobi, itu menurut Kamela bener nggak sih? Bisa sih, kalau menurut aku karena passion tuh sebenarnya emosi gitu kan, emosi menyenangkan yang kita rasakan gitu ketika kita ngelakuin sesuatu, kita tuh antusias gitu, seneng gitu. Jadi hobi juga bisa termasuk passion gitu, kayak passionnya ngapain? Passionnya nonton drama Korea gitu juga bisa gitu sih, kalau menurut aku sih ya pribadi. Yeah. Dari pengertiannya juga gitu. Mirip-mirip gitu lah. Iya benar. Tapi mungkin beda konteksnya aja kali ya. Biasanya kan kita nyebut itu passion tuh ketika dibahasnya dengan karir kali ya. Iya. Benar. Hobi itu kayak ya udah kayak kegiatan yang daily aja. Tapi ya kayak kalau kita bahas karir nih, kan passion itu berhubungan dengan karir dan prospek juga. Aku sering denger sih kayak misalnya, oh kamu tuh harus kerja sesuai passion, kamu nggak boleh kerja asal-asalan, jangan kerja cari duit doang, nanti kamu nggak happy, nggak ini. Emang kalau kita nggak kerja, kalau misalnya kita kerja nggak sesuai passion, itu emang ada dampaknya? Iya sih ya Dimas, bisa banget. Ketika kita nih kerja tapi nggak sesuai passion kan, karena kerja itu mungkin waktu yang paling banyak kita habiskan gitu ya selama seharian gitu kan ya, mungkin nggak kerjanya cuma waktu weekend gitu. Nah makanya
mungkin bakal berpengaruh juga, kita jadi nggak seneng nih ngelakuinnya ketika emang pekerjaannya nggak sesuai sama apa yang kita sukain gitu. Tapi sebenarnya ini sih Dimas, kalau passion itu sebenarnya bukan tentang job title-nya gitu ya, tapi tentang kita nih orangnya gimana sih gitu, dan gimana sih kita ngelihat diri kita gitu. Jadi ketika kita nih mungkin ngelakuin sesuatu yang benar-benar kita rasa penting gitu ya, kita rasa sukain gitu, makanya kita bisa ngerjain sesuai passion gitu. Setuju sih, karena aku pun kayak sometimes kayak masih berpikir kalau misalnya passion tuh job title-nya, kayak misalnya kan aku kuliah jurusan psikologi, terus kayak passion aku mah HR gitu. Oh, Iya, padahal kan aku nggak tahu juga pas menjalani itu apakah aku akan nyaman atau enggak gitu. Mungkin sebenarnya berarti Dimas nih passionnya bukan di HR-nya gitu, tapi mungkin coba dilihat HR. Jadi HR itu bakalan Kegiatannya gitu ya. iya, bakalan ngebantu siapa sih, bakalan tujuannya ke depannya gimana sih gitu. Nah itu mungkin yang dijadikan passion gitu. Oh Dimas ini passionnya adalah mengembangkan orang lain gitu, makanya prospeknya atau kesempatannya adalah HR gitu, jadi HR misalnya gitu. Nah, iya benar baru sadar juga nih. Gitu. Jadi ketika emang jadi passion itu sebenarnya bukan soal titel sih, tapi emang kayak tadi sih bener kata Kamela, dalam kegiatan itu seperti apa. Kalau misalnya tadi aku HR itu adalah kayak ngedevelop orang atau ngebantu orang, tuh sebenarnya berarti passion aku tuh nggak cuma HR doang dong, pasti kayak banyak hal lain yang bisa aku lakuin selain HR yang sifatnya tuh ngebantu orang juga gitu. Training orang, bener. Berarti kalau misalnya kayak gitu, passion tuh harusnya fleksibel nggak sih? Kayak soalnya aku juga sempat berpikiran kalau misalnya passion tuh kayak kita tuh lahiriah gitu, kayak udah ada bawaan kalau misalnya passion itu gitu, jadinya kita tuh harus ikutin terus gitu. Apakah fleksibel atau enggak sih sebenarnya passion itu, Kak? Sebenarnya passion tuh mungkin bisa dibentuk ya. Nah cara taunya ya dengan kita banyakin aktivitas gitu ya, banyak ambil kesempatan gitu, coba biar kita tahu kita suka atau enggak gitu. Jadi nggak dari lahir muncul tiba-tiba passionnya adalah berenang gitu. Tapi tergantung kitanya sih, perkembangan kita juga kan, mungkin kita berkembang gitu, tumbuh dan berkembang terus kan, punya pengalaman, terus menjalani hidup gitu kan, terus baru deh akhirnya bisa nemuin passionnya tuh di mana. Nah itu dimunculin dari emosi atau rasa kita nih saat menjalankannya gitu. Berarti dengan kata lain passion tuh bisa berubah-ubah ya? Iya, bener, bisa berubah-ubah. Karena emosi itu kan ya kan bisa naik turun ya. Pas kita lagi seneng aja ya mungkin ya bisa enjoy gitu. Tapi ketika udah bosen atau udah males gitu, ya udah di akhirnya nggak dilakuin gitu. Di naik turun. Berarti kita tuh sebenarnya nggak cuma punya satu passion dan kalau kayak gitu, Kak. Iya benar. Jangan sampai nih ya kita malah jadinya terkotak-kotakan nih. Oh itu kan nggak sesuai passion aku, jadi aku nggak boleh ngelakuin gitu. Terus nanti malah jadinya fixed mindset gitu ya. Mungkin ada nih bahasan lain ya di podcast lainnya tentang growth mindset versus fixed mindset gitu. Jadi jangan hanya bertumpu sama satu passion aja nih gitu. Karena aku masih sampai sekarang jujur masih sih kayak kepikiran kuliah psikologi, aku senangnya berbau HR, ya udah berarti passion aku HR udah aja gitu. Aku masih berpikiran kayak gitu sih. Berarti sebenarnya nggak gitu ya, kayak sebenarnya kayak masih banget bisa buat berubah dan banyak gitu passion kita. Iya benar, bisa berubah dan bisa banyak. Berarti dengan kata lain kita tuh bisa buat ngebangun passion kita nggak sih, kayak dari sesuatu yang sebenarnya kita tuh nggak awalnya nggak suka gitu, dan bisa jadi suka ketika kita udah ngejalan itu. Bener nggak sih? Bisa, iya, kita bisa nih ngebentuk passion yang kita sebenarnya sukain gitu. Jadi sebenarnya instead of kita fokus untuk mengikuti passion gitu ya, maksudnya fokus untuk mencari passion gitu, kita fokus ke makna hidupnya gitu. Nah itu yang mungkin akhirnya ngebentuk emosi bahagianya adalah karena kita tahu nih apa yang kita lakukan nih bermakna gitu. Jadi mungkin dengan eksplornya ya, misal coba dilihat nih selama ini udah pernah ngelakuin apa aja aktivitasnya gitu ya, selama ini pengalamannya apa aja, atau aktivitas-aktivitas yang selama ini pengen dilakukan nih tapi
belum pernah dilakukan gitu. Terus kira-kira kemampuan apa aja ya yang dibutuhin gitu untuk ngelakuin aktivitas-aktivitas itu gitu. Nah, coba dilihat tuh dari kemampuan itu mana aja yang kira-kira kita sukain gitu. Atau bisa juga dicoba gitu ya, langsung praktek ngelakuin, ngembangin skillnya di situ gitu. Kalau suka ya mungkin itu berarti passion kamu untuk ngembangin skill itu gitu. Bener. Dan aku boleh cerita dikit ya, Kak? Mm-hmm. Aku pun dulu awalnya kayak udah masuk SMP tuh udah mulai kepikiran tuh. Wah, aku seneng nih buat bahas sesuatu yang berbau politik, filsafat segala macam. Dan di SMA pun masih kayak gitu. Tapi kayak aku pun dihajar dengan realita kalau misalnya aku tuh belum tahu kuliah filsafat dan kuliah politik ini jadi apa. Ketika aku kuliah filsafat, masa aku harus jadi filsuf gitu kan? Ketika kuliah politik, pas itu politik tuh lagi dipandang buruk banget. Dan ini yang tadinya itu passion aku, malah kayak aku nggak kepikiran itu sama sekali sampai sekarang gitu. Dan yang tadinya HR atau berbau psikologi itu bener-bener nggak ada di pikiran aku, tiba-tiba ketika aku ngejalanin perkuliahan di psikologi muncul buat ngembangin orang dan segala macam. Berarti benar-benar bisa gitu ya buat dibangun passion tuh. Bisa, karena emang mengetahui passion itu kan sebenarnya sama aja mengetahui diri sendiri gitu ya. Menyadari diri sendiri dan perjalanan untuk mengetahui diri sendiri emang seumur hidup gitu ya, proses gitu, bukan tujuan akhir. Jadi bisa banget gitu kita berubah-ubah passionnya dan kita tiba-tiba tadi yang nggak suka terus jadi suka gitu. Dan mirip kayak cari pacar nggak sih, Kak? Iya. kayak misalnya jalan nih berapa bulan terus kayak passionate, enak gitu kan. Tapi lama-kelamaan kayak kayaknya udah bukan enggak lagi deh, terus kayak cari lagi di tempat yang baru gitu. Terus kayak masih enak. Makanya karena kalau misalnya kita nih berpakunya sama job title gitu, misal passionnya adalah HR, padahal nggak tahu nih kalau dimarahin bos tuh rasanya gimana gitu. Atau waktu lagi pusing ngitung-ngitung data tuh gimana gitu, padahal nggak suka itu ya. Jadi jangan bergantung sama job title, tapi maknanya apa nih dibalik apa yang kamu kerjain gitu. Bener. Tapi kalau kita balik lagi ya, kenapa kita harus kerja sesuai passion? Sebenarnya kenapa sih passion itu dibutuhkan gitu dalam sesuatu yang kita kerjain gitu? Kenapa nggak ya udah kerjain yang tugas yang ada dan selesai gitu? Oke. Kenapa passion tuh dibutuhin gitu ya karena berarti gini, kalau misalnya kita cuma ngikutin arus doang nih gitu, nggak ada bedanya nih kita sama ikan mati yang ada di sungai gitu. Ya udah ngikut alurnya gitu. Nah, kalau kita punya passion nih, ibaratnya kita jadikan muncul tuh rasanya gitu. Nah, rasa ini kan memunculkan ingatan juga gitu kan ya. Kita jadinya ingat gitu, aku suka nih ngelakuin ini gitu. Dan akhirnya kita jadi lebih termotivasi nih ketika mengerjakannya. Nggak semata-mata kerja cuma buat cari duit aja gitu, atau kerja sekedar buat bayar tagihan, ya udah deh akhirnya hidupnya hampa gitu rasanya. Jadi makanya penting gitu untuk tahu passionnya apa nih gitu. Tapi aku punya pemikiran yang berbeda nih sih, Kak. Gimana tuh? Apakah salah kalau misalnya kita tuh kerja tuh ya udah yang penting cari duit gitu, nggak usah lah pikirin passion? Ya itu sebenarnya tergantung preferensi orang juga ya. Bisa aja emang passionnya adalah mendapatkan uang yang banyak gitu kan. Tapi mungkin ini sih biar lebih termotivasi nih dan juga nggak capek gitu ya saat ngejalaninnya, instead of cuma semata-mata untuk nyari uang, coba diperdalam lagi nih, perluas lagi perspektifnya. Emang uangnya itu bakalan dipakai buat apa sih gitu, uangnya ini bakalan bermanfaat buat siapa sih, jangan hanya cuma untuk diri sendiri ya gitu, tapi buat orang lain juga tuh apa emang dampaknya gitu. Emang kalau misalnya kamu kerja dapat uang, terus apa yang terjadi gitu. Jadi biar kita lebih termotivasi gitu. Jadi nggak ada salahnya juga sih kerja buat cari duit doang gitu, tapi coba dilihat nih emang duitnya itu bermanfaatnya buat apa gitu. Nggak cuma untuk diri sendiri, karena kalau cuma untuk diri sendiri ya udah akhirnya hampa gitu kan ya. Jadi kayak ya udah ini udah dapat, terus apa dong? Iya. Paling beliin cilok doang buat diri sendiri. Iya. Kayak passionnya cilok jadi. Tapi iya sih, tapi kayak kalau misalnya kerja kayak ngejarnya duit doang atau kayak ngejarnya prospek doang pun
mungkin di awal-awal akan oke gitu karena mungkin tergiur dengan gaji yang besar atau apa, tapi mungkin saat menjalaninya kayak akan mudah ngerasa stres juga. Tadi kan Kamera juga bilang kalau misalnya motivasinya juga akan terpengaruh gitu kan. Kalau misalnya kita senang dengan kerjaan, mungkin pas lagi ngejalaninnya kita bakal enjoy, terus juga mungkin atasan pun yang menilai juga akan melihat kerjaan kita tuh baik gitu karena kita motivasinya bagus gitu kan. Jadi bener-bener penting sih ya Kak kalau buat passion itu ada di kerjaan gitu. Penting, tapi sebenarnya emang kalau ngomongin idealnya sih kan mungkin nggak segampang itu ya Dimas buat dapetin pekerjaan yang sesuai sama passion kita gitu ya. Ya kalau beruntung ya mungkin bisa aja kerja sesuai passion gitu, tapi ya bisa juga ternyata ya udah karena udah kepepet akhirnya nggak kerja sesuai passion gitu kan ya. Berarti harus tetap realistis gitu ya. Iya, nah makanya caranya adalah kita sebenarnya nggak harus banget nih kerja. Kalau udah terlanjur kerja nggak sesuai sama passion, mungkin bisa nih dilakukan di luar pekerjaan gitu. Jadi misal kerjaannya tuh ngapain, tapi kamu ngelakuin aktivitas di luar pekerjaan yang kamu sukain gitu. Jadi biar nggak burn out juga gitu ya. Atau mungkin bisa juga cari kerja sampingan gitu kali, kayak cari duitnya itu di tempat yang prospeknya bagus dan cari passion dan happy-nya itu ada di kerjaan yang lain gitu. Kayak misalnya ada orang yang senangnya itu nulis gitu kan, nulis novel atau segala macam, mungkin bisa cari duitnya itu di perusahaan dan di weekendnya bisa nulis dan dikirimin ke publisher atau apa gitu. Iya, bisa. Jadi nggak mesti di pekerjaan, tapi mungkin bisa jadiin sampingan gitu ya. Benar. Nah ya itu tadi kalau nggak punya passion akhirnya kasian banget ya, sedih gitu. Nggak tahu apa yang disuka gitu. Iya benar. Tapi ini kita bahas tadi bentar sih Kak. Kalau misalnya menurut Kamela nih, ketika kita nggak tahu passion kita apa, kita harus ngapain sih? Oke. Nah mungkin sebenarnya kan tadi ya sebenarnya jangan berpaku sama passionnya nih, karena passion kan berubah-ubah gitu. Tapi cari nih berarti makna hidup kalian gitu. Kalian nih hidup untuk apa sih? Atau kalau nonton YouTube-nya 1% nih pasti tahu nih tentang ikigai gitu. Pernah dibahas juga 1%. Jadi ikigai ini kan kayak alasan kita nih bangun gitu ya di pagi hari gitu. Nah mungkin dari situnya dulu nih. Nah caranya tahu adalah awalnya dengan kita memahami diri sendiri dulu nih gitu. Memahami diri sendiri bisa dengan pertanyaan-pertanyaan apa gitu Dimas. Jadi biar jawabannya lebih objektif gitu ya. Jadi pahamin dulu nih apa ya yang bikin kita nih sekarang ada di posisi sekarang gitu. Terus apa sih yang pengen kita capai ke depannya gitu. Nah baru deh dilihat kira-kira selama ini yang udah aku lakukan mana yang nggak aku suka sebenarnya atau yang aku suka gitu. Nah coba lihat yang disukain itu ada prospek apa aja nih, baru deh nyambung ke prospek ini gitu. Terus ternyata aku suka waktu itu ngobrol sama orang. Nah kemampuan apa tuh yang didapetin kan, berarti komunikasi gitu. Apa aja ya kesempatannya nih untuk ngembangin skill komunikasi. Prospeknya ada jadi penyiar radio misalnya, bisa juga jadi pembawa acara, pembawa berita gitu. Jadi gitu sih caranya. Temuin ikigaimu dulu gitu, temuin makna hidup kalian dengan awalnya ya kenali diri kalian dulu gitu. Benar. Berarti level satunya itu makna hidup dulu gitu ya Kak? Iya. Cari tahu dulu makna hidup. Tapi aku sempat tadi kayak questioning gitu kan. Ke diri sendiri, kalau misalnya aku nanti dapat kerjaan dan menurut aku kerjaan itu belum jadi passion aku, ada nggak sih caranya biar kita tuh bisa passionate gitu ke kerjaan yang kita lagi kerjain sekarang, ketika kerjaan itu belum jadi passion kita gitu? Oke. Mungkin ini ya, coba dilihat lagi nih, perdalam lagi pekerjaanmu ini kira-kira bakal membantu siapa sih, masalah apa sih yang diselesaikan gitu dari pekerjaanmu gitu. Dan kira-kira menurut kamu itu seberapa penting nih untuk membantu orang itu. Jadi sebenarnya kalau di bukunya ini nih The Subtle Art of Not Giving a Fuck, itu juga dikasih tahu nih kalau sebenarnya ya kebahagiaan tuh bukan tentang mencapai sebuah tujuan gitu ya, karena kan tujuan ada ujungnya gitu ya. Setelah mencapai ini harus bikin tujuan baru lagi gitu. Nah jadi
ketika kita nih ngerasa sebenarnya kebahagiaan itu bukan dari tujuannya, tapi dari masalah apa nih yang pengen kita terlibat di dalamnya gitu. Jadi ketika mungkin kerja tapi kok ini aku kok nggak suka ya gitu. Nah mungkin coba diperluas lagi nih, kira-kira itu memang pekerjaanmu membantu siapa dan seberapa penting sih kamu pengen membantu kelompok orang ini gitu, atau pekerjaanmu ini menyelesaikan sebuah masalah apa sih gitu, dan kenapa penting gitu bagi kamu untuk nyelesain masalah ini gitu. Jadi atau dihubungin juga sama nilai kamu gitu, karena yang nggak ada ujungnya kan nilai gitu, nilai dan skill apa yang pengen dikembangkan gitu. Jadi ketika kita mungkin kerja nggak sesuai sama apa yang kita inginkan gitu, ngerasa belum passion, coba dilihat nih skill apa sih yang sebenarnya bisa aku kembangin nih dari pekerjaan ini gitu, mana yang mungkin aku sukain gitu. Oke. Berarti kalau yang aku tangkap ya, kita tuh harus bisa dulu cari dulu kayak benefit dari apa yang lagi kita kerjain sekarang gitu. Di luar dari duit ya, kayak tadi mungkin kalau Kamila bilang skill apa yang bisa kita kembangin dari kerjaan ini. Terus kayak apakah ngerjain pekerjaan ini tuh akan bisa ngebantu orang dan bikin kita happy atau enggak gitu kalau misalnya berhubungan dengan orang lain gitu. Iya. Menarik sih, menarik. Aku kayak baru kepikiran kayak sekarang, terus kayak ting gitu di kepala. Iya juga. Karena soalnya aku kayak pas banget gitu, aku lagi di penghujung semester juga, terus kayak semua pertanyaan tentang pekerjaan tuh tiba-tiba muncul dengan segala tanggung jawab yang ada. Tapi aku juga pengen happy dengan kerjaan aku, dan tapi kayak dihajar juga dengan realita gitu. Iya, apalagi kayak yang sekarang gitu kan, kayak lagi COVID, orang-orang banyak yang resign, banyak yang turnover segala macam, dikeluarin, kena PHK. Terus kayak apakah harus tetap ngejar passion atau ya udah aja gitu karena kerjaan lagi susah. Itu yang pertanyaan besar sih. Iya. Mungkin teman-teman peseners juga pernah gitu berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya karena COVID ini juga sih aku akhirnya menemukan makna passion. Hidup gitu ya. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya gitu setelah adanya COVID ini gitu. Karena aku juga dulu kayak kamu nih gitu ya, pengen HR gitu ya di psikologi gitu. Terus dari dulu juga organisasi apa semua magang, pengalamannya di HR gitu. Terus lulus juga dapat pekerjaan di bidang HR gitu. Terus tahu-tahu COVID gitu. Terus di postpone tuh sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Padahal kayak dia udah lurus nih gitu kan, jalannya di situ terus gitu. Terus tiba-tiba ada COVID ini. Nah kan bingung kan kalau misalnya kita cuma bergantung sama job title gitu. Nah makanya butuh beradaptasi nih. Oh ya sebenarnya maknaku atau tujuanku itu bukan jadi HR-nya gitu, tapi sebenarnya aku tuh pengen bisa bantu orang lain, aku pengen bisa ngembangin potensinya orang lain gitu kan, nggak cuma HR aja. Tapi aku punya pertanyaan, ini sekalian mirip-mirip mentoring jadinya. boleh. Ya jadi sebenarnya aku tuh kayak banyak hal yang aku sukai. Kayak contohnya ini, kayak podcast. Aku senang banget ngomong, aku senang banget buat ngobrol sama orang. Tapi aku juga satu sisi senang juga buat misalnya trainingan atau jadi trainer atau jadi fasilitator gitu. Yang hubungan sama pengembangan diri. Itu apakah berarti aku punya banyak passion, atau aku emang orangnya passionate, atau emang akunya belum bisa milih salah satu menurut Kamila? Mungkin dilihat lagi ya tadi balik dari skill dan nilai kamu gitu Dimas. Jadi mungkin sebenarnya skill yang pengen kamu kembangin itu komunikasinya gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu mau dua-duanya, mau sambil bikin podcast gitu, terus habis itu juga jadi fasilitator, kan dua-duanya juga ngembangin komunikasi gitu. Terus coba dibalikin sama nilai kamu ini sesuai nggak ya kerjaannya sama nilai yang aku anut. Jika misalnya kamu ngembangin komunikasi nih, tapi kamu misalnya menjadi fasilitator nih, tapi ternyata perusahaannya itu ngejual barang ilegal gitu apa gimana gitu. Nah kan itu kan mungkin nggak sesuai sama nilai kan gitu. Walaupun bener. Mungkin skillnya bisa berkembang di situ gitu. Jadi coba dibalikin ke skill sama nilai apa sih yang kamu anggap penting. Berarti ya, meskipun kayak terlihatnya tuh kayak kemana-mana, tapi sebenarnya ada titik temunya gitu ya sih kayak. Iya benar. Kalau misalnya kasus aku tadi berarti komunikasi gitu yang sebenarnya pengen aku ini.
Iya benar. Wah, terima kasih Kamela. Lumayan mentoring gratis. Sering sambil didengar semua orang. Sambil didengar orang. Gak apa-apa. Terus kalau Kamela sendiri gimana Kak? Pengalaman Kamela lagi. Maksudnya kalau yang sekarang gitu tentang passion, apakah merasakan yang sama kayak aku tadi, kayak banyak, atau mungkin udah nemu satu kerjaan yang Kamela banget gitu? Iya, aku tadinya juga banyak itu kan ya, makanya karena corona ini justru malah jadi menemukan ikigai ini gitu, atau makna hidup. Aku juga banyak tertarik sama banyak hal gitu, kayak bisnis gitu, dulu sempat ikut gerakan nasional 1000 startup gitu. Terus habis itu juga suka sama marketing gitu, karena beasiswa juga bagian, waktu itu sempat jadi yang bagian marketing gitu. Nah, terus ternyata ya setelah dilihat-lihat, aku sebenarnya karena ada satu misi hidup yang emang pengen aku lakukan gitu. Jadi dari berbagai macam hal yang aku senangin, ada nih satu arahnya gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kita nyobain banyak hal gitu, kita suka sama banyak hal, asal kita punya arahnya nih kemana gitu. Arahnya jadi melakukan sesuatu ya sesuai sama arah hidup kita gitu. Nah, arah itu ya ditentuin dari tujuan yang mau kita capai gitu tadi, sama apa yang mau kita, siapa orang yang pengen kita bantu gitu di dunia ini, masalah apa yang pengen kita selesaikan gitu. Dan aku pernah baca quotes gitu yang berhubungan dengan ini, kayak misalnya mumpung masih muda, cobain segala macem gitu, karena mungkin akan nemu satu titik tadi yang sebenarnya itu tuh bisa jadi passion kita dan prospeknya juga akan bagus gitu. Iya. Tapi sebenarnya aku mungkin agak setuju dan sedikit tidak setuju ya untuk ngambil semua kesempatan yang ada gitu. Karena dulu aku pernah tuh yang jadi kayak gitu waktu kuliah gitu ya, semua opportunity diambil gitu, ujung-ujungnya jadinya keteteran gitu. Nah, mungkin ini nanti hubungannya lagi tentang membuat prioritas gitu ya, prioritas atau pernah dengar nggak Dimas tentang prinsip Pareto gitu? Kayaknya di YouTube 1% juga ada, tapi beda. Belum pernah dengar. Oke. Jadi Pareto tuh kita lihat nih mana yang sebenarnya paling berdampak gitu buat kita. Jadi nggak semua hal aktivitas tuh kita ambil gitu, tapi coba dilihat mana yang sebenarnya dampaknya tuh paling besar buat kita gitu. Jadi carilah yang emang dampaknya besar. Kalau di bisnis itu sebenarnya kayak misal ada 10 customer nih, ternyata cuma 2 customer aja ini yang sering belanja gitu ya, yang sering beli produk kita. Terus akhirnya 2 customer itu ngomong ke orang-orang, ke teman-temannya gitu, beli dong di sini gitu, di Mas & Co gitu misalnya. Nah, kan ternyata cuma 2 customer doang nih yang berdampak gitu. Jadi coba lihat nih dari berbagai macam aktivitas yang ada, kesempatan yang ada, mana yang paling memberikan dampak buat kamu gitu. Oke. Dan kalau menurut aku ya, kayak dalam pekerjaan pun, dalam karir sih ya, lebih luasnya dalam karir. Kita kan tadi bahas passion dan prospek gitu. Mungkin kita juga harus nyinggung dikit sih terkait work-life balance gitu. Kayak misalnya kita tuh jangan, tadi kan udah bahas tentang duit segala macam. Jangan sampai kayak karena kita keasikan cari duit, passionnya cari duit, tapi ternyata dalam bawah sadar kita tuh tertekan dengan beban dan tanggung jawab di pekerjaan. Menurut kamu sendiri gimana tuh terkait hal itu? Work-life balance tuh mungkin istilahnya kayak ini kali ya, kayak naik sepeda gitu. Jadi ketika kita mau mencapai sebuah tujuan, waktu kita naik sepeda kan butuh keseimbangan tuh, kalau nggak seimbang jatuh gitu. Nah, jadi ketika kita mau mencapai sebuah tujuan kita juga harus butuh seimbang nih gitu. Jadi gimana tadi ini Mas berarti pertanyaannya? Gimana caranya biar bisa work-life balance gitu ya? Iya. Oke. Nah, mungkin kita harus ini juga sih, jangan terlalu memforsir diri kita gitu ya. Mungkin bisa sesekali kita nerapin white space gitu. Kita kasih jeda dulu nih sama diri kita, sama orang lain gitu. Terus kasih batasan gitu. Batasan ini kalau udah jam segini itu berarti saatnya aku udah berhenti kerja nih gitu. Udah bukan buat kerja lagi gitu. Atau bisa dengan ngasih pisahin nih nomor kerjaan sama nomor pribadi gitu misalnya, biar ada batasnya gitu. Jadi itu sih.
Nah, tapi sebenarnya biar kita juga nggak capek nih saat mengerjakan pekerjaan kita dan kita ngelihatnya tuh sebagai beban aja, sebenarnya kan itu tergantung perspektif kita ya, Dimas. Jadi kita bisa ngelihat nih tantangan ini di pekerjaan tuh sebagai beban gitu, atau kesempatan kita buat berkembang gitu. Jadi ketika kita ngelihatnya beban aja ya pantas aja berat gitu. Tapi ketika coba kita lihatnya ini kesempatan kita buat berkembang nih gitu. Nah, itu kan kita jadi lebih termotivasi gitu. Oh, kalau aku bisa ngelakuin ini, ntar ada hal yang bisa aku kembangin nih. Ini kedepannya bisa bermanfaat buat aku juga gitu, buat orang lain juga gitu. Jadinya kita tetap termotivasi. Kayak contohnya dulu aku punya temen, dia kerja di perusahaan farmasi gitu ya. Nah, karena dia tuh dulu pernah punya orang tuanya tuh sakit. Nah, orang tuanya sakit, minum obat dari perusahaan farmasi itu sembuh gitu. Dia jadi punya drive gitu ya, kalau dia berangkat kerja bener. Ada orang yang sembuh loh gitu. Jadi itu sih, karena emang work life balance mungkin kadang ada perdebatan ya, kayak ini kayaknya nggak mungkin deh bisa balance gitu. Nah, pekerjaan kan semua waktu dihabisin di work gitu ya, tergantung kita ngelihat pekerjaannya juga sih. Mau ngeliatnya beban aja ya udah deh capek. Dan balik lagi sih kata tadi, kayak bisa ngelakuin kegiatan lain di luar kerjaan gitu yang bisa membalance itu gitu. Iya benar. Kayak penting punya passion. Kita udah lumayan lama nih, sekitar udah setengah jam lebih nih Kak. Ada nggak sih pesan dari Kak Mela nih buat teman-teman perseners yang lagi galau antara memilih passion atau prospek? Mungkin pesan untuk teman-teman perseners nih, passion dan prospek ini sebenarnya saling berhubungan kok, maksudnya bisa dihubungin kok gitu. Jadi mungkin kamu cari dulu nih passionnya tuh apa gitu, terus coba dilihat ada kesempatan apa aja ya gitu untuk mewujudkan passion ini gitu. Nah, passion ini bisa dilihat ketika emang konsepnya di dalam pekerjaan, dilihatnya dari kemampuan apa yang kamu senengin gitu, kemampuan apa yang pengen kamu kembangin, kamu gunakan gitu, dan bergantungnya sama nilai hidup kamu gitu. Jadi bukan sama orang lain nih ikut-ikutan, oh orang-orang pada seneng ya ngelakuin ini, aku ikutan deh gitu. Orang pada suka ya, kayaknya asik deh kerja di sini, aku mau juga deh gitu. Jangan bergantung sama orang lain gitu, tapi bergantung sama nilai kamu pribadi gitu. Apa sih yang kamu anggap penting gitu. Nah, nilai yang baik itu ketika bisa bermanfaat buat orang lain, bisa dikontrol sendiri nih, jadi bukan orang lain yang ngontrol gitu, dan bisa perilakunya nih nyata gitu. Jadi itu sih. Oke, berarti kalau aku tarik kesimpulannya sih berarti passion dan prospek itu bukan dikotomi ya, kayak bukan kayak hitam putih. Bisa kok kita dapat prospek kerja yang bagus dan bisa juga kayak ngebikin itu jadi passion kita gitu, dengan cara-cara yang udah kita bahas tadi gitu kan. Iya. Dengan mencari makna hidup, dengan ngecek lagi dengan nilai kita dan sebagainya gitu. Betul. Oke, dan mungkin teman-teman perseners juga yang meskipun udah nyobain cara-cara yang tadi tapi masih bingung sebenarnya passion teman-teman perseners itu apa, atau bingung mau kerja apa, bisa juga dicek di website kita di 1%.net. Ada produk-produk dari 1% seperti konsultasi, mentoring yang bisa buat ngebantu teman-teman nih untuk memutuskan pengembangan karir teman-teman itu akan seperti apa, kayak gitu sih ya kayak. Betul, nanti bisa nih ngobrol lebih lama ya sama aku. Betul. Diskusi. Biar lebih detail, bisa lebih jelas juga. Oke, kalau gitu mungkin bahasannya kita cukupkan sampai di sini aja nih Kak Mela. Makasih banget buat ilmunya. Aku pun tadi dapat mentoring gratis meskipun cuma beberapa menit, dan mudah-mudahan teman-teman perseners pun bisa dapat gitu inti dari bahasan kita hari ini tentang passion dan prospek. Terima kasih buat teman-teman perseners yang masih ngedengerin kita sampai akhir. Selamat berkegiatan kembali, dan terima kasih juga buat Kak Mela. Selamat sore. Bye bye.